Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semua. Terlebih untuk orang-orang Kristen, karena sudah tiba saatnya kebenaran harus dibukakan. Bapak Ibu, saat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan lalu bernubuat. Bapak Ibu, inilah penggenapan nubuatan Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Mari kita baca kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita simak suatu kesaksian dari seorang ibu yang mendengar suara Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua. Salam saudara terkasih dalam Kristus. Selamat siang dan selamat bertemu kembali dengan saya Heni Situmorang yang hendak menyampaikan segala apa yang Tuhan pesankan bagi kita semua. Haleluya. Sebelumnya saya mau bersaksi ya. Apa hal yang saat ini hendak saya sampaikan kepada saudara-saudari terkasih di dalam Kristus ya. Ini adalah hal yang sudah disampaikan sejak tahun 2017. Namun saya takut untuk menyampaikan karena disinilah secara daging saya memakai pikirannya dan tanpa saya sadari saya takut akan dunia. Nah, 3 tahun telah berjalan pesan ini Tuhan sampaikan. Saya tidak berani secara gamblang untuk menyampaikan kepada saudara. Tetapi sering memang saya selipkan dalam setiap kesaksian saya. Tapi Tuhan tidak kurang berkenan akan hal itu. Tuhan mau aku dengan jelas untuk menyampaikan. Hingga pada akhirnya saya pernah berjanji, ya Tuhan, saya siap untuk menyampaikan. Beberapa hari lalu Tuhan ingatkan kembali, anakku sampaikanlah. Iya Tuhan, saya berjanji. Tetapi kemarin tidak ada lagi penundaan. Benar-benar saya dikatakan, kenapa engkau selalu berjanji di hadapanku? Tidakkah engkau tahu hal yang kusampaikan kepada engkau begitu berarti kepada seluruh umat? Jadi artiannya, kalau aku tidak memikirkan keselamatanku, aku harus memikirkan keselamatan saudara di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan saya memberi diri untuk mengikut Tuhan. Itu adalah keputusan. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jadi ada komitmen di dalam hati ini. Ada kebangkitan iman yang telah terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, iman akan bertumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Penganiayaan telah aku derita selama 1 tahun ini benar-benar di dalam sakit penyakit. Namun imanku semakin bangkit. Di sini aku katakan kepada Tuhan, walau seluruh bumi yang akan menjadi lawanku, aku tahu Engkau Tuhan menyertaiku. Sebab tujuan hidupku adalah sorgamu. Tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hatimu. Oleh karena itu saudara, saya tidak takut lagi untuk menyampaikan ini kepada saudara. Keterikatanlah yang telah terjadi selama 1 tahun untuk saya tidak menyampaikannya. Keterikatan yang dilakukan oleh si jahat supaya setiap kita tidak mengenal kemurnian akan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau.
firman Tuhan yang selama beratus-ratus tahun, yang telah disalahartikan oleh manusia, yang telah dikacaukan oleh manusia. Di sini kemurnian firman Tuhan itu telah diperkosa. Di sini kemurnian firman Tuhan itu telah dinodai oleh filsafat manusia dan oleh manusia yang salah menafsirkan. Apa itu, saudara? Hal kecil tadi. Seperti judul yang saya buat di acara ini ya. Pesan Tuhan akan binatang haram dan tentang hari Sabat. Mungkin saudara bertanya, Ibu Heni dari gereja mana? Ibu Heni dari aliran mana? Saya katakan kepada saudara, apa yang saya terima dan apa yang saya sampaikan kepada saudara selama ini, semuanya adalah berasal daripada Roh Kudus yang menuntun hidupku dan memberitahukan segala rahasia-rahasia kerajaan. Jadi segala apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan doktrin dari manapun, tetapi adalah kebenaran firman yang Tuhan mau kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Sebab Dia kudus di dalam firman-Nya, Dia kudus di dalam perintahnya, Dia kudus di dalam hukumnya, yang Dia nyatakan di dalam kasih. Jadi sebelumnya kita harus tahu pribadi Kristus. Siapa Kristus? Sebelumnya kita harus tahu tentang Kristen. Banyak orang menyatakan diri sebagai Kristen, namun tidak hidup di dalam kekudusan firman Tuhan. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Nah, kalau memang Kristen pengikut Kristus, bagaimana Tuhan? Maka begitu jugalah kita sebagai pengikut atau hamba. Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia menjadi anak manusia. Untuk apa? Untuk memberikan anugerah keselamatan kepada setiap orang yang menerima dan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena banyak pengajaran yang tidak mengakui Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Jadi Dia memberikan keselamatan itu kepada kita yang percaya. Semua itu dilakukan sebagai bukti dari kasih-Nya kepada setiap umat manusia. Semua itu Dia lakukan sebagai bukti akan kasih yang begitu dalam yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Oleh karena itulah Kristus itu diutus. Tetapi kita harus tahu kepada siapa Dia diutus. Kristus itu diutus bagi setiap orang. Dia diutus untuk menebus setiap orang yang takluk kepada hukum Taurat. Kristus itu diutus untuk menebus setiap kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita dijadikannya sebagai anak. Nah, di sini banyak orang bertanya, kebanyakan kalau berbicara hukum Taurat, itu hanya dikembalikan kepada binatang-binatang haram. Jadi ini saja yang diperdebatkan setiap waktu. Kalau ada saja tulisan Rasul Paulus mengenai hukum Taurat, itu hanya dikatakan kepada binatang haram. Sesungguhnya tidak. Tulisan Paulus itu berbicara tentang hukum Taurat itu bahkan tentang sunat ya. Jadi ini kita harus benar-benar mengerti. Ya saudaraku terkasih. Nah, jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau kita taat dalam perintahnya. Dia datang tadi untuk menebus setiap orang yang takluk kepada hukum Taurat. Apa itu hukumnya? Berapa itu hukum Taurat? Hukum Tuhan itu banyak, ya. Hukum Taurat itu banyak. Ada 10 titah itu yang dikuduskan ya. Tetapi hukum Taurat itu terdiri dari 613. Nah, gimana untuk mentaati semua ini? Disinilah Tuhan datang untuk menggenapi, tetapi bukan untuk meniadakan. Saya mintakan kita semua untuk membaca Matius pasal yang ke-5.
dari ayatnya yang ke-17 sampai ke ayatnya yang ke-20. Di sini kita akan tahu seberapa pentingkah itu binatang haram itu untuk kita lakukan, untuk kita jauhi di hadapan Tuhan. Sangat penting. Karena apa? Dia datang memberikan anugerah keselamatan. Tetapi di dalam anugerah keselamatan itu dikatakan kalau kita harus mengerjakan keselamatan. Bagaimana mengerjakan keselamatan? Tetap kita taat akan segala perintah Tuhan. Tetap kita taat akan segala hukum Tuhan. Sebab dia bukan Tuhan yang bermain-main. Saat ini dia katakan jangan. Besok dia katakan oh sudah bisa. Dia adalah Tuhan yang kudus dalam setiap perkataannya. Firman-Nya adalah kudus dan kekal. Apa yang salah selama ini? Manusialah yang salah menafsirkan. Manusialah yang salah mengartikan firman Tuhan. Ini sudah lama. Sudah beratus-ratus tahun. Saya tahu dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, jikalau aku menyampaikan itu semua akan menjadi lawan saya. Banyak yang akan mencela, bahkan banyak yang akan menyerang saya dengan ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya ayat-ayat yang dipakai menyerang itu hanya dicomot dari satu-satu ayat. Yang kita harus mengerti apa arti daripada apa ayat-ayat yang diberikan untuk menyerang, yang untuk menghalalkan binatang haram untuk dimakan. Binatang haram itu bukan makanan. Dan tidak ada makanan yang haram. Di sini kita harus mengerti apa itu binatang haram dan apa itu makanan. Nah, jadi kita harus tahu ya, binatang haram itu bukanlah makanan. Itu adalah ciptaan Tuhan. Dan kita harus tahu kalau ciptaan itu adalah baik adanya. Tetapi saudara jangan salah. Tidak semua ciptaan Tuhan itu bisa untuk kita makan. Banyak hal yang Tuhan nyatakan di dalam bumi ini untuk apa? Kenapa Tuhan menciptakan binatang haram kalau toh nggak bisa dimakan? Saya kembalikan. Kenapa Tuhan menciptakan Taman Eden? Dan ada buah yang baik di tengah-tengah Taman Eden tidak bisa dimakan. Sama. Di sana sesungguhnya Tuhan melihat kita. Sebab kita ada di dalam dunia adalah untuk diuji kelayakannya. Di sana kita diajarkan untuk penguasaan diri, pengendalian diri. Jadi tidak semua itu bisa dimakan.